Cahaya di tengah kegelapan, membawa harapan dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa nazzala qur'ana liyahdi ila siratal mustaqim wa yattabi'u sunnata rasulillahi Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati dan muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM, pengurus DKM Masjid Raya Ibadur Rahman, dan juga founder Kampung Sedekah, dan juga seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini. Kami doakan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, dibanyakkan kemanfaatannya. Insyaallah anak kita menjadi anak soleh dan solehah, keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah akhir hayatnya kita menjadi mendapatkan derajat husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan yang pada siang hari ini kita bisa bersama, yaitu kajian setiap hari Senin pada duhur di Masjid Ibadur Rahman yang insya Allah kita doakan penuh barokahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pada siang hari ini yaitu memberi adalah kunci kebahagiaan dunia akhirat. Sebelum saya melanjutkan kepada tema yang kita kaji pada siang hari ini, pasti ada kita pertanyaan kepada kita. Sebenarnya apa itu memberi? Apa itu bahagia? Apa itu dunia dan akhirat? Tentunya yang kita bahas satu persatu. Tapi sebelum itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bersyukur kepada Allah karena kita saat ini sudah sampai di bulan Ramadan. Kita tahu bersama bagaimana 2 bulan yang lalu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita kencangkan tiap pagi, siang, malam dan petang, selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah berkahi aku di bulan Rajab. Ya Allah berkahi aku di bulan Sya'ban. Ya Allah sampaikan aku di bulan Ramadan. Tentunya syukuran ini Bapak Ibu sekalian yang mendapatkan syukuran sampai di bulan Ramadan. Coba kita tengok Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita, mungkin sahabat kita, sahabat karib kita di kerjaan, mungkin sahabat kita di kita baru kita main di wilayah-wilayahnya masing-masing, sama-sama berdoa, sama kencengnya berdoa. Ternyata di bulan Sya'ban sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ada begitu? Ada. Bisa jadi sahabat kita juga ada di kerjaan, bulan Sya'ban sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 1 hari sebelum Ramadan ada yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang hadir pada siang hari ini, yang duduk di sini, merupakan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab doa-doa Bapak Ibu sekalian sehingga sampai di bulan Ramadan. Maka di situ ada konsekuensinya, Pak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur, tambahkan nikmatnya. Tapi kufur, barang siapa yang kufur, ingat azab Allah amatlah pedih. Menjadi pertanyaan kita termasuk yang duduk saat ini termasuk orang syukur atau yang kufur? Tentunya semua menjawab syukur. Kalau bersyukur mempunyai konsekuensi. Analogi sederhana, kemarin umpama kita minta suatu benda
kita minta kendaraan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta mobil. Ternyata yang kita minta motor, ada motor di depan kita. Ada mobil ada di depan kita. Minta rezeki ada di depan kita. Terus kira-kira apa yang dilakukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Membiarkan motor tersebut atau membiarkan mobil tersebut, apa membiarkan uang yang ada di sudah sampai kita tersebut? Tentunya tidak. Tentunya kita mengamalkan, tentunya kita memakai barang-barang tersebut itu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah sampai namanya Ramadan. Yang syukur berarti memakai bulan Ramadan sebaik-baik mungkin. Maka saya pengen tanya lagi satu pertanyaan. Kira-kira ada yang mau nggak ya? Ada yang mau nggak nih? Saya kasih jatuh waktu berapa menit? 30 menit? Iya, nggak apa-apa 30 menit. Ada yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau, Pak? Ada yang mau yang ada di sini? Ada yang mau? Bapak ada yang mau? Ada yang mau? Oh, ada yang mau, ada yang mau. Ada yang mau? Ada yang mau, Pak? Bu, ada yang mau, Bu? Mas, ada yang mau? 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 Oh, ada yang mau. Alhamdulillah. Ketika kita ditanya Allah Subhanahu wa taala, "Hei, wahai manusia, wahai hamba, engkau mau surga? Mau? Engkau mau pahala?" Apa jawabannya Bapak? Mau. Mau anaknya jadi soleh? Mau. Mau kehidupannya bahagia? Mau. Tapi hanya sedikit orang yang melakukan aksi tindakan. Betul nggak Pak? Ternyata kita itu banyak mau, tapi itu memang aksinya hanya 1-2 orang saja. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kali ini adalah memberi kunci kebahagiaan dunia akhirat. Kita buka dalam surah Yasin ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Sesungguhnya Allah nanti akan menghidupkan setelah kematian dan mencatat segala sesuatu apa yang telah engkau lakukan dan apa-apa yang engkau tinggalkan, apa-apa yang engkau asar-asar yang engkau tinggalkan, prasasti apa, peninggalan-peninggalan apa yang engkau tinggalkan di dunia ini. Itu di sini titiknya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kita setelah kematian, mencatat segala amalnya. Bapak kesini tadi jalan kaki, itu amal. Bapak kesini tadi pakai ontel juga amal. Bapak kesini tadi udah ngantongin duit juga amal. Bapak nanti ada, kalau ada kotak-kotak lewat-lewat nanti masukin juga amal. Memberi itu apa Pak? Memberi itu mengasihkan, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ternyata yang dicatat Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang kita lakukan Pak, entah itu yang buruk atau yang baik, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dicatat di sini. Maka namanya amal memberi itu, apakah memberi adalah bahasa memberi, mengasihi. Tapi mengasihi ini punya 3 makna Pak. Atau bahasa kita amal ya. Amal itu ada amal biasa. Amal itu juga ada amal, yang kedua amal soleh, yang ketiga amal toleh. Ada amal yang biasa-biasa saja, ada yang amal soleh, ada yang amal toleh. Toleh itu ya amal yang jelek. Sama memberi itu juga Pak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata memberi itu bisa menjadi kebaikan, juga akan menjadi keburukan kalau kita salah memberinya, objeknya.
Jenengan ngasih di kotak, alhamdulillah, berarti kotak masuk masjid gunakan untuk segala sesuatu. Itu adalah amal soleh. Amal yang toleh, jenengan ngasih sesuatu kepada orang yang pinggir jalan kemudian ia buat mabuk, itu amal toleh. Yang amal biasa-biasa yang jenengan mengasihkan sesuatu tanpa niat, itu namanya amal biasa. Maka amal ada tiga, memberi itu ternyata ada tiga hal. Memberi yang biasa, memberi yang luar biasa atau amal soleh, memberi yang tidak biasa yaitu amal toleh. Kira-kira kita minta yang mana Pak? Tentunya amal soleh. Nah, amal soleh janjinya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillahi kamathali ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ternyata uang-uang kita, harta-harta kita yang kita tengokkan, itu masuk kita ke amal soleh, berbahagia. Yang kita kasihkan tadi, amal soleh tadi, kita cemplungkan tadi, masalul ladzina yunfiqu amwalahum seperti halnya kita harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, seperti biji, satu biji akan tumbuh berapa biji Pak? 7. 7. Nah, 7 biji akan tumbuh lagi 100. Jadi satu biji tumbuh 7, kemudian 100, jadilah 700. Inilah amal soleh. Kenapa di semua amal soleh? Inilah asarnya Pak, nanti Pak asar, kita bahas nanti asarnya. Bapak yang ngantongin 1000 itu nanti akan menjadi 700, laksana minimal, itu minimal, standar minimalnya 700.000. Dengan masukin 1000 kayak 700.000. Apalagi kalau masukin 10.000 berapa? 7 juta ya? Nah, bener gak? Apalagi 100.000, 7. Nah, kita masuk ke bahagia. Apa itu kebahagiaan Pak? Kebahagiaan itu di surah Yasin. Di surah Yasin ayat 40. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falahin yasbahun. Garis bawah di situ kullu fi falahin, setiap sesuatu pada edarnya. Bahagia itu ternyata berbanding lurus dengan apa yang kita lakukan, kemudian sesuai edarnya Bapak. Coba sekarang saya mau tanya, kita makan Pak, makan ya Pak, makan tadi siang, pagi tadi kita sahur ya, 2 piring, 3 piring, sebagainya. Kalau itu masuk dalam perut, sehari kita tidak mengeluarkan, kira-kira sakit nggak Pak? Sakit nggak Pak? Sakit, karena nggak sesuai edarnya. Ketika edarnya perut ini masuk 2 piring, 3 piring, maka siangnya nanti atau sorenya ia harus mengeluarkan. Begitu juga darah kita juga harus sesuai edarnya. Ketika itu edarnya kemana, aneka ragam kita, daerah kita dipompa oleh jantung kita, edarnya semuanya. Kalau nggak dikeluarkan juga akan menumbuhkan itu penyakit. Begitu juga sesuai edarnya, maka semuanya yang edarnya itu yang pertama kulufi falahin, makanya harus ada yang dikeluarkan, harus sesuai edarnya. Bapak aja tidur itu sesuai edarnya Pak. Tidur sesuai edarnya. Ketika tidur pasti ada yang dikeluarkan Pak. Belek enggak Pak? Karena itu sudah di situ ada menguras ada yang di mata di sini. Kemudian Bapak jalan di sini, jalan kaki pakai sepeda, ada yang keluar enggak? Keluar. Apa itu? Keringat. Itu edarnya begitu. Anjak anehnya kalau kita olahraga, kita pakai sepeda dan sebagainya enggak keringetan. Jadinya apa? Ngap di sini Pak. Sakit. Maka sama begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
harta kita juga harus ada dikeluarkan. Harus ada dikeluarkan sesuai edarnya. Harus yang pertama untuk membersihkan kita, detoksi harta-harta kita, ternyata harus ada yang dikeluarkan. Yang masuk dari aneka ragam kita nggak tahu. Pertanyaan, yus halal tar, ini kan dari gaji dan sebagainya. Belum tentu yang perusahaan itu dari mereka yang dia dari sumber yang halal. Harus ada yang dikeluarkan. Disinilah kita memberi, sehingga kalau sesuai edarnya maka akan bahagia. Ternyata harta kita juga harus diedarkan. Oleh karena edarannya apa Pak? Edarannya yaitu dengan cara kita bersedekah. Sedekah gampangnya, masih ada beberapa menit Mas? Masih ada waktu? Masih. Harus ada yang dikeluarkan dengan apa? Dengan sedekah. Maka dengan sedekah ini, kalau kita sedekah itu ada berapa huruf Pak? Di sini nanti asar kita. Di sini di sini asar kita. Wa asarohum di sini nanti. Peninggalan kita akan di sini nanti. Kita meninggal tetap ada peninggalan kita. Pahala tetap akan mengalir kepada kita. Sedekah itu hurufnya ada S, E, D, E, K, A, H, 7. Asarnya di sini Pak. Maka ketika kita tadi Bapak Ibu sekalian tadi yang masukin ke situ akan buat asar. Asarnya apa? Yang pertama S. S itu sapa. Jadi uang Bapak yang kamu tadi mungkin masukkan 10.000, 20.000, 30.000, 100.000, itu nanti akan menjadi alat sapa kita. Sapa kepada siapa? Minimal kita sapa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau telah memberikan rezeki kepada saya, maka saya kembalikan, saya sedekahkan ini. Saya menyapa kepada Allah. Itu menyapa ilahiyah. Nyapa ke manusia yang lain, ke kita ke dalam kehidupan sehari, nyapa juga. Itu nanti akan disalurkan pada fakir miskin dan lain sebagainya. Nyapa. Jadi uang kita itu sampai kemana-mana nanti. Uang 1.000 Bapak di sini masuk, nanti masuk lagi ke sana, muter Pak. Kalau nggak sampai, kalau nggak dihancurkan, muter terus itu, nyapa terus. Dan dia akan mengalir kepada Bapak terus. Seperti halnya tadi minimal 700.000. 700.000 kali. Kalau sudah bisa menyapa seperti itu nanti juga akan menyapa kita Pak. Yang akan menyapa kita di mana di akhirat nanti, maka harta itu akan bicara 5 hal ketika dimasukkan ke selain atau masukkan ke sedekah atau masukkan di infak. Minimal 5 mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pertama? Ya Allah, dulu aku kecil, dulu aku mungkin cuma 1.000, tapi sekarang setelah diinfakkan, setelah disedekahkan, saya menjadi besar. Besar apanya Pak? Besar kemanfaatannya, aneka ragam. Maka kita jangan abaikan Bapak yang 500 rupiah, 1.000 rupiah, jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Bisa jadi itu yang akan menyelamatkan kita, bisa jadi itu yang akan membesarkan kita. Ya Allah. Itu yang pertama begitu. Yang kedua, yang akan bicara kepada Allah, dulu aku tidak berguna, tapi sekarang saat kau sedekahkan, masukkan di infak, masukkan di kenceng, masukkan di mana-mana sebagainya untuk sedekah, maka saya berguna. Bangga dia, Bapak yang ngeluarin tadi bangga, harta yang digambarkan ini bangga. Dulu aku gak berguna. Gopekan dapat apa Pak? 1.000 dapat apa Pak? Bapak ngerokok aja berapa Pak? Satu bungkus berapa Pak? 30.000 ya? 30.000 menguap aja, selesai. Gak ada asarnya. Asarnya apa? Enak di mulut aja, tapi tidak mengasar ke yang lain-lain. Berarti saya melarang, bukan berarti saya tidak membolehkan beli rokok, tapi
sebagian harta kita coba. Iya kan senang. Oh senang bro. Yang ketiga jangan berbicara. Dulu saya yang dijaga. Ya Bapak jaga ya harta. 5.000, 100.000, kadang-kadang kita ambil 1 miliar aja kalau dengan dari bank aja harus dikawal. Jangan 1 miliar 100 juta harus dikawal karena udah diintip-intip dari penjara. Kita bawa 10 juta ini dikantongin aja was-wasan ya Pak. Dulu aku dijaga, tapi setelah memasukkan hanya yang menjaga engkau. Tuh 1.000 Bapak, 10.000 Bapak tadi yang masuk itu yang jaga Bapak. Jaga dari mana? Jaga daripada Bapak Abu Islam di alam kubur, dijaga dari siksaan, di dalam masyar nanti dijaga daripada panasnya alam masyar, dari timbangan aja dijaga, diberatkan timbangan, dari Siratul Mustaqim juga dijaga, dicepatkan, apalagi dijaga di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Keberapa ini tadi? Ketiga atau keempat? Ketiga. Yang keempat, dulu saya adalah hal yang hancur Pak. Tapi setelah engkau sedekahkan, aku menjadi kekal. Hancur, tadi kan hancur Bapak beli rokok 30.000 habis. Nah, beli makan satu bungkus juga habis sebagainya. Habis Pak, semuanya kan habis, kan hancur. Beli rumah nggak tahu 100 tahun kemudian, mungkin kita rumahnya sangat luar megah-megah, tapi 100 kemudian nggak tahu gitu. Mungkin masih ada atau masih buat rebutan atau nggak kemana, nggak tahu ya. Nggak tahu. Dulu saya hancur, tapi sekarang engkau masuk menjadi kekal. Itu ada yang kekal. Ya Allah, disinilah Pak. Terakhir yaitu apa yang kelima? Dulu aku musuh, tapi setelah kau masukkan jadi sahabat. Itu harta kan begitu berbicara begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mulai dari sapa. Kemudian hurufnya kedua apa itu? Empati. Disitulah Allah kita empati kepada tetangga-tetangga kita, dan akan berbalik kepada kita. Harta itu nanti akan empati kepada kita saat kita nanti kesusahan di dunia maupun di akhirat. Masuk lagi naik level lagi hurufnya D. Ketika sudah ada rasa empati, kita saling empati kepada orang, kita saling ini, maka ada doa di situ. Saling doa, mendoakan apa itu masuk tadi yang dimasukin nanti semua orang. Mungkin nggak tahu kita akan beribu-ribu yang berdoa di situ. Ya Allah, berikanlah kepada mereka yang mensedekahkan. Ya Allah, berikan mereka kesehatan dan berbagai doa. Dari dunia aja dapat doa, apalagi dari akhiratnya. Ia akan menemani Bapak. Nah, masuk lagi hurufnya K. Apa? Kompak. Antara uang dan antara pahala akan kompak di situ. Ia nanti akan memberikan kepada Bapak Ibu sekalian kekompakan. Semuanya kompak. Dulu saya di sini. Nah, Bapak kemarin yang naruh 1.000 di sono. Nanti di sono lagi. Ini nanti yang kompak Pak akan buru Bapak semuanya. Itu di akhirat, di dunia akan menjadi kompak, semuanya akan kompak di sini. Umpama adalah satu warga di situ akan memberi kekompakan satu warga, yaitu kita kompak di dalam kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya. Kompak menangani kemiskinan, kompak menangani hal-hal yang lainnya. Yang selanjutnya hurufnya K, kompak K kompak. Sedekah itu amal abadi. Ini adalah abadi kita tadi. Harta yang abadi tadi akan bicara 5 hal. Yang terakhir hurufnya H, inilah manifestasi kita. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia, itulah alatnya, yaitu sedekah. Makanya Pak,
Disinilah kalau kita ngeluarin itu, kita mengeluarkan, kita memberi itu ada namanya apa namanya itu, endorfin ya, kebahagiaan. Bapak seneng kalau ada pertanyaan, bahagia mana ketika kita menerima atau memberi? Bahagia mana Pak ketika menerima atau memberi Pak? Memberi. Saat memberi kayaknya bahagia sekali, senang hatinya, alhamdulillah, karena bersyukur di situ. Bahagia ketika memberi, enak. Alhamdulillah ya saya bisa memberi, alhamdulillah ya saya bisa menolong. Disitulah memberi itu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga saya doakan semuanya yang hadir pada siang hari ini akan menjadi orang-orang solihin, orang-orang yang muttaqin, orang yang menjadikan waktu dengan menggunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin dan bisa memanfaatkan uang dengan semaksimal mungkin. Al-hadinah wa ala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi